huruf dha. Di mana makhrajnya huruf dha? Huruf dha ini makhrajnya berada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Oh, ini pangkal yang dekat gusi, berarti ujung sebelah sini. Bahkan dia agak sedikit keluarnya. Jangan terlalu banyak, dha, kan gitu. Tapi sedikit saja, dha. Kalau gigi yang bawah dinaikkan, tergigit tuh lidah kita. Sekarang kita akan bahas sifatnya dari segi nafas. Huruf dha ini memiliki sifat jahr, bukan hamas. Jadi jangan ada nafas yang keluar mentang-mentang makhrajnya ada di ujung gigi, seperti terkesan ada nafas yang keluar, padahal tidak, tertahan di dalam nafasnya. Wo, wi, wu, bom. Supaya tertahan, nanti angkat pangkal lidahnya dan tempelkan tengah lidahnya. Supaya tidak keluar nafasnya, angkat pangkal lidahnya nih, isti'la. Wo, wo. Jadi tebal suaranya. Wo. Kemudian dari segi suara, dia bersifat rokhawah. Artinya tidak begitu ditekan. Wo, wi, wu, bom. Taunya di mana bahwa itu rokhawah? Ketika dia sukun, tidak begitu ditekan, bahkan sangat-sangat ringan, mengalir begitu saja rokhawah. Wo, wi, wu, bom. Kalau ditekan bisa jadi salah. Do, zi, zu, ben. Enggak begitu ditekan ya. Jadi rokhawah, mengalir atau sangat ringan tekanannya. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah, dia bersifat isti'la. Pangkal lidahnya diangkat. Jadi enggak cukup zo, zi, zu, tapi harus diangkat pangkal lidahnya. Wo, wi, wu. Ujung lidahnya di ujung gigi seri atas, pangkal lidahnya diangkat. Wo, wi, wu. Kemudian dari pertemuan lidah ke langit-langit mulut, dia bersifat itbaq. Jadi ada bagian lidah yang lengket ke langit-langit mulut. Ujung lidahnya ke ujung gigi seri atas, lidah bagian sini nih, tengah maju sedikit, ini ditempel atau lengket ke langit-langit mulut. Pangkal lidahnya dinaikkan ke langit-langit mulut juga. Jadi begini. Wo, wi, wu. Bukan wo, bukan hanya pangkal lidahnya saja, tapi lidah yang tengah agak maju sedikit pun dilengketkan ke langit-langit mulut. Wo, wi, wu, bom. Kemudian dari segi mudah atau susahnya, termasuk huruf yang susah untuk diucapkan oleh orang Arab, usmat. Bagi kita pun sama ya, kita kesulitan mengucapkan huruf bo. Sekarang kita tadribat, sama ya dengan huruf bod. Jangan ada qalqalahnya. Dhi, bom, bukan bod. Jangan ada qalqalah. Saya dulu. Dhi, bom. Wudhu. Kenapa wudhu? Tanwin bertemu dengan huruf wa, maka menjadi ikhfa. Ikhfanya mempersiapkan huruf wa. Ketika wa, ini ujung lidah sudah berada di ujung gigi seri atas. Wa. Ulangi. Wadhidhu bad. Wudhu wa nidhna minal mudhni madhidhu wa nidha. Barang semua. Wadhidhu bad. Wudhu wa nidhna minal mudhni madhidhu wa nidha. Semuanya bareng dengan saya. Wadhidhu bad. Wudhu wa nidhna minal mudhni madhidhu wa nidha.